Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube dimanapun Anda berada. Apa kabar teman-teman semuanya, khususnya pelaku wedding tanah air. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi di channel saya Antosan Wedding. Pada video kali ini saya akan mencoba membawa atau mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti perjalanan saya dalam melakukan wedding ke satu tempat, katakanlah ke tempat desa yang terpencil, yang terorosilir, yang jauh dari keramaian. Namun sebelum kita lanjutkan pada videonya, alangkah lebih baiknya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu, like, dan berikan sedikit komentarnya untuk mendukung channel ini agar lebih cepat berkembang dan juga dapat memanat kepada kami dalam membuat konten-konten ke depannya nanti. Kalau teman-teman sudah subscribe, yuk kita lanjutkan pada videonya. Di masa pandemi COVID-19 yang sedang merajalela melanda tanah air ini, untuk sementara wedding ataupun pelaksanaan pesta apapun bentuknya di stop untuk sementara waktu teman-teman. Karena itulah dunia wedding sekarang ini sedang mengalami masa sulit karena tidak ada lagi kemasukan bagi mereka yang melakukan di dunia dekorasi. Itu berlaku bagi kota-kota ataupun tempat-tempat yang berpenduduk agak padat teman-teman. Tapi lain di tempat yang desa yang terorosilir, mereka masih diperbolehkan untuk melakukan pesta resepsi dengan syarat memenuhi protokol kesehatan. Nah, di desa inilah salah satu kami dalam melakukan dekorasi karena tempat inilah masih diperbolehkan untuk melakukan berbagai resepsi. Tempatnya memang agak jauh dari keramaian kota teman-teman, di mana kami harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan juga kami harus menyeberangi Sungai Batanghari. Teman-teman tahu kan dengan Sungai Batanghari, yaitu sungai yang ada di Provinsi Jambi yang terkenal dengan sebutan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sekarang ini debit airnya cukup tinggi teman-teman, sehingga arusnya cukup deras. Doakan teman-teman semoga kami sampai selamat ke tempat tujuan, tidak terjadi hal-hal apapun juga. Karena risiko yang cukup besar yang akan kami tempuh, takut gelombang besar sehingga dapat membahayakan bagi penyeberangan kami ini. Kami menggunakan pom kecil untuk menyeberang, dan di sana alat-alat wedding kami diangkut dibantu oleh tuan rumah itu sendiri. Batanghari dulunya terkenal dengan sungai yang cukup jernih. Pada tahun 1990, sungai ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sepanjang sungai Batanghari. Karena sungai ini juga dibuat oleh penduduk sebagai tempat cuci dan juga tempat untuk mengambil air minum. Namun sekarang ini sungai ini sudah tercemar teman-teman, dan tidak lagi berfungsi untuk hal-hal tersebut karena banyak penambang-penambang liar yang melakukan atau mengambil hasil dari Sungai Batanghari seperti pasir, batu, dan juga emas. Karena Sungai Batanghari ini juga terkenal dengan banyaknya emas, sehingga mereka tergiur untuk melakukan penyedotan emas di Sungai Batanghari. Dan hal inilah yang membuat Sungai Batanghari menjadi keruh dan tidak lagi memenuhi fungsi seperti semula, atau tidak lagi kehidupan bagi masyarakat di sepanjang sungai, karena biota laut yang dulu banyak sekali ditemukan di dalam Sungai Batanghari sekarang sudah tidak ada lagi, mungkin karena pengaruh mesin-mesin sedot yang mengganggu bahkan tempat-tempat tinggal mereka, sehingga mereka pindah ke tempat yang lain.
kami mendapat sataran yang banyak dari mereka-mereka para penduduk yang ingin melakukan resepsi untuk putri-putri mereka. Karena disinilah saya mendapatkan 5 penanganan job besar dari para penyewa jasa kami yang juga penduduk dari desa setempat, sehingga alat-alat kami ini tidak lagi pulang ke rumah sekitar 1 bulan lebih untuk menangani job di tempat tersebut. Karena mereka sangat senang dengan pelayanan kami dan juga mereka merasa puas. Ini terbukti dari mereka yang sangat baik dengan kami dan juga sangat menghormati kami, sehingga kami ikut merasa bangga dengan hasil yang telah kami peroleh. Karena itu kami selalu memegang moto kami, yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen untuk pelayanan kami ini, sehingga mereka akan terus menyewa jasa kami. Karena itulah saya bersyukur, karena di desa inilah saya mendapat job yang banyak di masa pandemi ini. Dan juga di sini kami berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi para konsumen, tidak membuat mereka kecewa, sehingga mereka merasa terlayani dengan puas dengan hasil yang kami berikan. Walaupun perjalanan cukup melelahkan ataupun tempatnya yang cukup terorosilir yang harus menyeberang sungai, tetapi semuanya terbayarkan dengan banyaknya mereka yang menyewa jasa kami. Apapun yang terjadi, kami beserta tim semuanya akan jalani semuanya dengan ikhlas, jalani semuanya dengan senyuman. Karena disinilah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami, hingga kami selalu dilimpahi dengan keberkahan, yaitu salah satunya dengan banyaknya penyewa jasa kami dari penduduk kampung ini. Bayangkan saja, WO saya di kampung ini, di 5 penyewa atau pelanggan selanjutnya meraih untung yang cukup besar, teman-teman. Saya hitung-hitung sekitar 60 juta bersih selama saya berada di kampung ini untuk diri saya pribadi, di luar dari biaya-biaya operasional dan biaya jasa dari para pelaku. Disinilah kami melakukan tugas kami yang sebenar-benarnya kami curahkan untuk mereka semua. Dari mulai pemasangan tarup hingga sampai pemasangan pelaminan, pemasangan tempat nikah, pemasangan hiasan kamar, melakukan make up, pemasangan henna, segala macamnya kami layani menurut kehendak dari mereka itu sendiri. Karena kami ingin memberikan terbaik kepada mereka agar mereka tidak kecewa dan terus akan menyewa jasa kami. Walaupun capek, tapi semuanya terbayarkan dengan lunas. Meriahnya pesta di kampung tidak sama dengan meriahnya pesta di kota, teman-teman. Kalau di kota kita tidak lagi semeriah yang kami lihat di kampung ini. Sedangkan di kampung ini mereka semuanya turut saling bantu-membantu. Dari acara adat hingga pun sampai acara masak-masaknya mereka lakukan bersama-sama. Jiwa kegotong royongan mereka sangatlah nampak di saat itu. Hal itu merupakan atau memberikan hal yang plus bagi kami dalam menyaksikan acara-acara adat dari mereka itu sendiri. Walaupun sebenarnya kami juga tidak paham tentang apa yang mereka lakukan, tetapi karena itu adalah adat istiadat mereka, maka kami nikmati saja dengan penuh dengan kegembiraan. Bercampur baur dengan penduduknya membuat kami sangatlah senang hati. Apalagi kami dilayani dengan baik oleh tuan rumah. Tidak ada caci maki, tidak ada kata-kata kasar kepada kami. Mereka sangat menghormati kami. Bahkan tempat tinggal kami sementara di desa itu, mereka yang memberikannya sendiri. Terkadang kami menginap di rumah sang pengantin, terkadang kami ditempatkan di rumah kosong yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka atau tempat wedding itu berlangsung. Acara musik pun sangatlah kontras dengan lagu-lagu dangdut
yang membuat kami terhibur. Itulah teman-teman perjalanan saya dalam melakukan wedding selama pandemi COVID-19 melanda. Semoga ini membawa berkah dan hikmah bagi kami semua, terutama bagi kami para pelaku wedding Antosan Wedding. Demikianlah teman-teman semuanya perjalanan kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan menginspirasi bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.